Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat datang kembali di acara 3 Minute with God bersama GPI Gra Family. Di hari ini menjelang tahun baru 2022, mari kita membaca firman Tuhan di Wahyu yang ke-14 ayat pertama sampai yang ke-15. Dan renungan hari ini berjudul setia dan tidak bercelah. Pada kedatangannya kelak yang kali kedua, Kristus datang sebagai mempelai pria dan menjemput mempelai wanita. Anak-anak Tuhan adalah calon mempelai-mempelainya. Yang layak menjadi mempelainya adalah mereka yang hidupnya benar dan tidak tercacat celah. Seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak dapat dusta. Mereka tidak bercelah. Wahyu 14 ayat 4 yang kelima. Sebagai umat yang ditebus oleh darah anak domba, kita harus setia mengikutinya kemana saja ia pergi. Seperti Rut yang setia mengikuti Naomi mertuanya dan berkata, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut yang pertama ayat yang ke-16b. Begitulah seharusnya kita setia mengiring Kristus sampai akhir hidup. Sebagai mempelainya kita harus selalu menjaga kekudusan dan senantiasa bersekutu dengan Dia, menyatukan jiwa, hati, dan roh. Seperti Yesus yang selalu intim dengan Bapa dan memisahkan diri dari segala kesibukan untuk memandang wajahnya dan mendengar suaranya. Alkitab mencatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, lalu pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang diambil dari Markus yang pertama ayat yang ke-35. Sesibuk apapun, tidak ada alasan untuk kita tidak bersekutu dengan Tuhan dan membangun keakraban dengan Tuhan. Itulah kunci utama. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, tanpa keintiman dengannya pelayanan kita tidak lebih dari sekedar rutinitas belaka. Tidak ada lagi urapan seperti yang dialami jemaat di Sardis, sehingga Tuhan menegurnya dengan keras. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wahyu yang ketiga ayat yang pertama. Maka hanya yang setia dan tidak hidup bercelalah yang akan menjadi mempelai Kristus. Sekian renungan pada hari ini. Semoga hari Anda menyenangkan dan menjadi berkat bagi sekeliling Anda. Tuhan Yesus memberkati.